Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini kembali kita membahas mengenai tema utama kita, yaitu budak angon atau satrio piningit. Yang kali ini saya akan memberikan sebuah bahasan dengan judul 2025. Kemunculan budak angon, evolusi ataukah revolusi? Sambil menunggu tanda besar lainnya. Tanda-tanda kemunculan budak angon atau satrio piningit dari waktu ke waktu semenjak saya mendirikan channel ini semakin nampak dan semakin nyata. Terutama apabila kita mencermati dengan seksama. Lalu saat ini 2025 ini bagaimanakah jenjang waktu menuju kemunculan budak angon atau satrio piningit? Apakah sudah dekat ataukah masih jauh? Apakah dengan cara evolusi atau perlahan-lahan, ataukah dengan cara revolusi, yaitu secara cepat dan sangat mendadak, dengan berbagai macam kejutan-kejutan pendamping yang tentu menyertainya. Dalam hal ini, saya akan sedikit membawa informasi yang telah disampaikan oleh salah satu leluhur kita, yaitu beliau Prabu Siliwangi. Di dalam Uga Wangsit Siliwangi, beliau menyatakan bahwa keadaan evolusi ataupun revolusi tentang kemunculan budak angon atau satrio piningit, dua-duanya dipakai. Ini sesuai dengan apa yang memang telah menjadi sesuatu fitrah yang menempel di dalam kisah hidup sang budak angon atau satrio piningit sebagai sosok yang membawa yin dan yang secara langsung, dan juga membawa dunia mikro dan dunia makro secara bersamaan. Keduanya tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi demikian pula yang berlaku dengan yang namanya evolusi ataupun revolusi. Dua-duanya bisa terjadi dan dua-duanya seiring sejalan, berlaku bersamaan. Dalam hal ini, mengapa disebut evolusi? Beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya menyatakan evolusi itu berlaku untuk berdirinya negara yang akan menjadi negara yang dipimpin oleh beliau budak angon atau satrio piningit, bahwa negara tersebut yaitu Pajajaran Anyar menurut bahasanya beliau Prabu Siliwangi ngadegna digeuingkeun ku obahna zaman. Berdirinya, tegaknya negara ini akan dimunculkan oleh atau seiring dengan berubahnya zaman. Perubahan zaman ini sangat penting demi untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang masih rapuh, yaitu jiwa-jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan cara evolusi dari waktu ke waktu, ada jenjang waktu mempersiapkan bagaimana negara ini berdiri dan tumbuh tegak, maka kesadaran ruhiyah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit dimatangkan dan dikuatkan. Bagaimana itu terlihat? Itu terlihat dengan segala macam polemik, gejolak, baik sosial, politik, maupun berbagai macam isu-isu lainnya yang berlaku di wilayah negara kita, yang dialami oleh rakyat dan bangsa kita.
yaitu rakyat dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, meskipun saat ini upaya untuk pembodohan semakin masif, semakin besar-besaran, namun secara ruhiyah bangsa kita diasah kecerdasannya, kekritisannya, daya tanggapnya terhadap perubahan-perubahan sosial yang itu semakin mencerdaskan dan semakin membangun jiwa kesadaran mereka semua atau kita semua. Secara revolusi atau dengan sangat cepat dan sangat mendadak. Ini juga akan berlaku kelak ketika sosok budak Angon atau Satrio Piningit akan ditemukan, yang ditandai dengan burung gagak yang berkoak ramai mendecak-decak di mana-mana. Artinya akan ada keributan-keributan sosial di mana kemungkinan besar keributan-keributan sosial ini akan memunculkan berbagai atau banyak pihak, banyak orang yang merasa dirinya sebagai budak Angon atau Satrio Piningit. Satu persatu akan muncul, akan mengaku bahwa akulah, sayalah sang budak Angon atau Satrio Piningit. Akan tetapi kemudian waktu akan membasuh cat ataupun polesan yang ada di dalam, yang menempel pada sosok si Satrio Piningit atau budak Angon palsu tersebut, sehingga mereka akan luntur semua pepolesannya, luntur catnya, luntur polesan-polesan warnanya, dan kelihatan jati diri yang sesungguhnya bahwa bukan mereka sosok budak Angon atau Satrio Piningit itu. Lalu ketika itu terjadi, kemudian sebagai puncaknya bergolaklah semesta, bergolaklah alam, yaitu timbul bencana-bencana alam setelah bencana-bencana kemanusiaan. Kapan itu terjadi? Bagaimanakah kita bisa mempersiapkan diri dan menyambut hal itu? Dan itu adalah tanda bahwa revolusi atau suatu gerakan yang sangat cepat memunculkan sang budak Angon atau Satrio Piningit sejati menghadirkan kedatangannya dengan segera, karena bencana-bencana tersebut hanya bisa dihentikan oleh beliau budak Angon atau Satrio Piningit, dan itu adalah karomah yang dimilikinya sebagai sebuah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Kapan waktunya? Ini adalah sebuah informasi yang tidak ada tercantum dimanapun, dan saya yakin, insya Allah saya yakin tidak akan ada satupun yang mengetahuinya, kecuali bahwasanya pengetahuan itu Allah limpahkan dan Allah berikan kepada saya. Ini berkaitan dengan kondisi perang dunia, perang antara Iran dan Israel saat ini, dan ketegangan-ketegangan internasional atau ketegangan-ketegangan global yang sudah mulai berkecamuk saat ini, meskipun belum begitu mencapai puncaknya, tetapi kelak kemungkinan besar akan ada gesekan-gesekan yang kemudian menjadikan apa yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya sebagai sebuah kenyataan, bahwa Cina londo mung sejodo, Jawa tinggal separuh. Cina dan Belanda hanya tinggal sejodoh, sedangkan Jawa atau Indonesia hanya tinggal separuhnya. Artinya keadaan di luar negeri lebih memprihatinkan daripada keadaan di Indonesia. Mengapa keadaan di Indonesia lebih baik daripada yang di luar negeri? Karena bangsa kita memiliki banyak wali dan juga memiliki
keunggulan tersendiri sebagai bangsa pilihan yang akan memimpin dunia di akhir zaman. Tanda tersebut yang saya maksud adalah apabila telah sampai keadaan bahwa negara tetangga kita yang berada di selatan Samudra Hindia, yaitu Australia, akan mulai menunjukkan pergolakan